Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 43, Kekaisaran Duanren. Tapi menerobos ke alam Xiantian terlalu sulit, terlalu sulit. Sementara Huang Xiaolong melamun tentang roh bela dirinya yang maju ke alam Xiantian dan seberapa kuat itu nantinya, Fei Hao menggelengkan kepalanya, mendesah saat dia berkata, untuk menerobos ke alam Xiantian, seseorang membutuhkan setidaknya roh bela diri tingkat 10 dan di atasnya untuk memiliki kesempatan. Ketika jiwa bela diri terbangun, bakat alaminya sudah menentukan prestasi masa depan seseorang dalam kultivasi bela diri. Inilah alasan mengapa Huang Qide memanjakan Huang Wei sedemikian rupa. Karena Huang Wei memiliki jiwa bela diri tingkat 10, selama tidak ada kecelakaan yang terjadi padanya, dia dapat memasuki alam Xiantian di masa hidupnya. Seseorang harus memiliki semangat bela diri tingkat 10 ke atas untuk menerobos ke alam Xiantian. Tanya Huang Xiaolong. Fei Hao terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan perkataannya, tidak juga, ada beberapa orang yang mampu maju ke Xiantian tetapi tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi daripada memiliki roh bela diri tingkat 10, ada juga cerita yang mengatakan bahkan beberapa orang dengan roh bela diri tingkat 8 teratas pun mampu maju. Sayang sekali hanya ada sedikit bukti yang mendukung cerita ini. Di antara 100.000 orang yang memiliki roh bela diri tingkat 8 teratas, mungkin tidak ada satupun yang bisa melangkah ke alam Xiantian. Sedangkan untuk roh bela diri tingkat 7, 6, dan 5, tidak peduli seberapa keras usaha atau kerja keras yang mereka lakukan, mereka tidak akan pernah mencapainya. Huang Xiaolong mengangguk, jika semangat bela dirinya berada di tingkat 7, maka dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat Xiantian, tidak peduli berapa banyak waktu dan keringat yang dikeluarkannya. Untungnya semangat bela dirinya bukan tingkat 7. Lalu, apakah ada prajurit di atas alam Xiantian? Tatapan Huang Xiaolong menatap tajam ke arah Fei Hao. Fei Hao terkejut dan kemudian menganggukkan kepalanya. Yang mulia, memang ada alam yang lebih tinggi di atas Xiantian. Berdasarkan kabar angin, alam di atas Xiantian disebut sebagai alam Sein, dan setelah seseorang melangkah ke alam Sein, rentang hidupnya diperpanjang hingga 1000 tahun. Tubuhnya akan kebal terhadap racun dan sekeras baja, mirip dengan memiliki tubuh abadi. Namun, untuk memiliki semua itu lebih sulit daripada naik ke surga. Lebih sulit daripada mendaki ke surga. Huang Xiaolong terkejut. Fei Hao menganggukkan kepalanya, di alam Xiantian, setiap level terobosan jauh lebih sulit daripada level Haotian. Ambil contoh kakak senior Haotian, dia berhasil mencapai alam Xiantian lebih dari 30 tahun yang lalu. Hanya mereka yang memiliki bakat bela diri yang luar biasa yang memiliki kesempatan untuk mencapai alam Sein. Bahkan hanya sedikit yang akan mendapat kesempatan, itu bukan kepastian. Belum lagi kerajaan Luotong, tidak ada satupun dari ratusan kerajaan di sekitarnya yang memiliki prajurit suci. Lebih dari 100 kerajaan dan tidak satupun memiliki prajurit alam suci. Mata Huang Xiaolong terbuka lebar. Seberapa besar populasi kerajaan Luotong? Setidaknya ada 2 atau 3 miliar orang di setiap 100 atau lebih kerajaan, itu sama dengan lebih dari 2 hingga 300 miliar orang, tetapi tidak ada satupun prajurit Sein. Sebenarnya, sekitar 10 tahun yang lalu, bawahanmu melihat seorang prajurit suci. Dan pada saat ini, seorang yang hormat menghampiri Fei Hao sambil menjawab. Sebuah cahaya menyala di mata Huang Xiaolong. Fei Hao tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi Huang Xiaolong. Tahun itu, bawahanmu berada di kota kerajaan Kekaisaran Duanren, tapi itu hanya sekilas. Wajah Fei Hao sedikit malu saat menyebutkan hal ini, karena bahkan dia dengan kekuatan Ordo ke-10-nya tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan prajurit suci. Pada kesempatan itu, hanya secara kebetulan dia melihat ahli tingkat Sein terbang melintasi kota kerajaan Kekaisaran Duanren. Kekaisaran Duanren. Ini adalah pertama kalinya Huang Xiaolong mendengar nama ini. Fei Hao melanjutkan penjelasannya, katanya, kerajaan Luotong adalah salah satu dari 1000 kerajaan di bawah Kekaisaran Duanren. Meskipun 100 kerajaan di sekitar kerajaan Luotong tidak memiliki prajurit tingkat Sein, Kekaisaran Duanren memiliki seorang prajurit tingkat Sein untuk melindungi kekaisaran. Benua kita disebut benua angin salju, selain Kekaisaran Duanren, ada lebih dari selusin kekaisaran lain, tetapi hanya kekaisaran kita yang terdiri dari ras manusia. Selain ras manusia kita, ada Bismen, Elf, Kurcaci, raksasa emas, dan lainnya. Fei Hao menjelaskan. Jantung Huang Xiaolong berdebar kencang saat mengetahui semua ini. Kekaisaran Duanren. Benua angin salju. Bismen, Elf, Kurcaci, dan raksasa emas. Dunia martial spirit ini ternyata luas, hebat dan menarik sekali. Dia ingin berlatih, untuk menjadi lebih kuat. Kemudian dia akan menuju ke Kekaisaran Duanren untuk bertemu dengan prajurit Sein. Suatu hari nanti di masa depan, dia akan menjadi prajurit alam suci yang legendaris. Beberapa saat kemudian, Fei Hao pergi. Huang Xiaolong duduk di taman sendirian, hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mari kita tembus dulu Orde ke-6 sebelum memikirkan hal lain.
Huang Xiaolong berdiri, menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Yang disebut alam Xiantian atau Sein, baginya saat ini terlalu jauh, yang perlu dia lakukan sekarang adalah maju ke Orde ke-6. Dia punya firasat hal itu akan terjadi dalam 2 hari. Kembali ke kamarnya, Huang Xiaolong mengeluarkan ranjang giok dingin dari cincin Asura, duduk di atasnya dalam posisi lotus lalu mulai menjalankan hukum latihan taktik Asura. Roh bela diri naga kembarnya muncul, melahap aura spiritual dunia bawah yang mengalir turun dari angkasa di atas Huang Xiaolong. Setelah meninggalkan Huang Klan Manor 4 bulan lalu, roh bela diri naga kembarnya tidak hanya menjadi lebih besar, tetapi sisik naga hitam dan biru juga menjadi lebih keras dan lebih padat dan cakar mereka tampak lebih kuat dari sebelumnya. Malam berlalu dalam keheningan. Huang Xiaolong mengakhiri latihannya ketika sinar matahari bersinar ke dalam ruangan melalui jendela, mengembalikan ranjang giok dingin ke dalam ring. Huang Xiaolong meninggalkan ruangan. Ketika dia melangkah keluar, dia melihat Hao Tian dan Fei Hou memasuki halaman. Menghormati sang raja. Hao Tian dan Fei Hou segera berlutut memberi hormat. Meskipun Marsekal Hao Tian merupakan ahli Xiantian yang kuat, saat bertemu dengan sang penguasa, ia tetap harus berlutut untuk memberi hormat. Ini adalah aturan gerbang Asura. Di gerbang Asura, sang penguasa adalah yang tertinggi di atas segalanya. Aturan ini diukir pada setiap murid Asura's Gate sedemikian rupa sehingga bahkan Huang Xiaolong sebagai penguasa saat ini tidak berdaya untuk menghapusnya. Karena itu, Huang Xiaolong hanya bisa menahannya dan meminta mereka untuk bangkit. Saya ingin keluar untuk melihat-lihat, dan saya juga ingin membeli tempat tinggal, kata Huang Xiaolong, ketika mereka berdua sudah bangun. Menurutnya, meskipun Marshal Hao Tian adalah murid Asura's Gate, tinggal di sini di Marshal Mansion untuk waktu yang lama tidaklah nyaman. Jika dia memiliki tempat tinggal sendiri di sini di kota kerajaan, apakah itu untuk pelatihan atau hal-hal lain, itu akan jauh lebih nyaman. Marsekal Hao Tian terkejut ketika mendengar ini dan bertanya dengan cemas, Yang Mulia, apakah para pengawal atau pelayan tidak bekerja dengan baik? Saya akan segera mengganti mereka. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, tidak, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku hanya ingin membeli rumah karena akan lebih nyaman. Ketika Hao Tian mendengar ini, dia menghela napas lega. Huang Xiaolong adalah penguasa dan karena Huang Xiaolong sudah mengambil posisi dalam masalah ini, dia tidak bisa memaksakan masalah itu. Kemudian bawahan ini akan mendampingi Sovereign ke pasar properti untuk memilih penghuni yang cocok, kata Hao Tian. Tidak perlu, kirim saja 2 penjaga untuk ikut, selain itu ada Fei Hou jadi tidak akan terjadi apa-apa. Huang Xiaolong menambahkan setelah dia berhenti sejenak, untuk meminta Marsekal Kerajaan Luotong ikut bersamanya hanya untuk membantunya memilih tempat tinggal, tidak mungkin dia bisa menjaga profil rendah di masa depan dan Huang Xiaolong tidak ingin menarik perhatian. Dimengerti. Bawahanmu akan mengaturnya. Hao Tian mengerti kekhawatiran penguasa. Jadi dia setuju dan menjawab dengan hormat. Mengenai hal-hal yang terjadi di restoran lezat Marsekal Hao Tian telah menginstruksikan para jenderal dan prajurit untuk tidak membocorkan sepatah kata pun tentang identitas Huang Xiaolong. Sejauh ini, tidak ada bangsawan dan keluarga berpengaruh yang tahu tentang Tuan Muda Marsekal. Beberapa saat kemudian, Hao Tian mengirim 2 pengawal istana Marsekal untuk melindungi Huang Xiaolong. Kedua pengawal itu, Fei Hou, dan Huang Xiaolong meninggalkan istana, berjalan menuju pasar properti. Catatan. Duan Ren Kekaisaran juga dapat dibaca sebagai Breakblade.